Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Saya berdoa semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini agak berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi hari ini kalian belajar tentang passive voice. Ada yang tahu apa itu passive voice? Saya yakin beberapa dari kalian pasti sudah tahu apa itu passive voice, tapi ada juga yang mungkin lupa, terus ada juga yang tidak tahu sama sekali. Oke, untuk brainstorming aja, kalian lihat di sini. Ini ada beberapa kalimat. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang nomor 1, the machine prints so many books. Yang nomor 2, the books are printed by the machine. Nomor 3, the teacher writes a difficult test. Yang nomor 4, the difficult test is written by the teacher. Nah, dari nomor 1 sampai 4 ini, kalian tahu yang mana yang termasuk passive voice? Kalian bisa ngira-ngira nggak apa sih passive voice itu? Kalau dalam bahasa Indonesia, sedikit bocoran ya. Tidak bocoran sih, memang iya. Passive voice itu adalah kalimat pasif. Jadi di dalam bahasa Indonesia, bahasa manapun ya di dunia, itu ada yang namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, kalimat aktif itu contohnya saya makan nasi. Kemudian kalau kalimat pasifnya nasi dimakan saya dan sebagainya. Itu contohnya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalian lihat di sini dari nomor 1 sampai 4 dari kalimat yang saya bacakan tadi, kira-kira yang mana yang termasuk passive voice atau kalimat pasif? Sudah ada yang tahu jawabannya? Kalau sudah, kita cocokkan. Lihat di sini. Yang manakah jawabannya? Nomor 2 dan 4 ternyata. Kalimatnya, the books are printed by the machine. Kemudian the difficult task is written by the teacher. Jadi saya garis bawahi ya, passive voice adalah kalimat pasif. Paham ya sampai sini? Nah, pengertiannya, kalimat pasif itu apa sih? Passive voice is a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Apa itu Bu? Gak ngerti bahasa Inggrisnya, gak ngerti artinya. Kalau gak ngerti, coba cari di kamus. Terus ini ada pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Passive voice adalah suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi atau tidak melakukan kegiatan atau tidak melakukan sesuatu, melainkan menerima aksi atau dikenai pekerjaan. Sampai sini paham? Tidak paham Bu? Kalian pasti bilangnya kayak gitu kalau di kelas. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, struktur ini kalian lihat di sini. Strukturnya passive voice, kita pakai contoh simple present tense dulu ya, yang paling mudah. Tadi kan saya kasih kalimatnya, the machine prints many books. Dilihat di sini ya. Ini slide yang ketiga, dilihat di situ. The machine prints many books. Artinya mesin itu mencetak banyak buku. Nah, kalimat ini disebut kalimat aktif. Kenapa? Karena subjeknya, mesinnya itu melakukan sesuatu. Apa? Mencetak. Jadi itu disebut kalimat aktif. Mesin mencetak. Mengerti ya sampai sini? Itu namanya kalimat aktif. Dan kalau dalam bentuk simple present, kata kerjanya harus bentuk 1. Makanya di situ prints bukan printed.
That machine prints many books. That machine itu adalah subjeknya. Prints itu kata kerjanya, verb one-nya. Kemudian many books itu objeknya. Paham ya sampai sini? Itu disebut kalimat aktif. Lalu kita ubah jadi kalimat pasif. Bagaimana, Bu? Kalian lihat bawahnya itu. The books are printed by that machine. Jadi dibalik. Yang books ada di depan. Kemudian yang mesinnya itu ditaruh di belakang. Jadi the books-nya di depan, asalnya kan objek itu tadi. Ya kan? Ditaruh di depan sekarang. Terus subjeknya ditaruh di belakang. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah verb-nya. Kalau di awal yang kalimat aktif, kata kerjanya atau verb-nya itu adalah verb 1, prints. Tapi kalau di kalimat pasif yang bawahnya ini, kata kerjanya, verb-nya itu berubah menjadi verb 3. Kalau kalian tidak ngerti apa itu verb 1, verb 2, verb 3, cari di kamus itu ada. Di internet juga bisa. Saya yakin di SMP kalian itu sudah pernah diajari apa itu verb 1, verb 2, verb 3. Jadi, kalau memang tetap kalian nggak ngerti, kalian bisa WA Ibu, ya. Atau nanti lewat Zoom tanya ke saya, boleh. Jadi, saya jelaskan sekali lagi, kalau kalian buat kalimat pasif dalam bentuk simple present tense ya, kata kerjanya itu harus diubah menjadi bentuk kata kerja ketiga. Terus ditambahi to be depannya. Kok to be-nya are, Bu? Kenapa? Karena kan the books. The books kan artinya buku-buku. Kalau buku-buku itu lebih dari satu kan, maka to be-nya are. Terus ditambahi printed, verb 3. Printed, verb 1, print, verb 2-nya printed, verb 3-nya printed juga. Jadi kalimat pasifnya menjadi the books are printed by that machine. By that machine. Paham ya? Oke. Saya kasih contoh yang lain. Ini ada. I wash my bag every month. Ini kalimat aktif ya. I wash my bag every month. I itu adalah subjek. Wash itu adalah verb 1. Kata kerja bentuk pertama. My bag itu objek. Every month itu keterangan waktu. Nah, ini kalimat aktif diubah menjadi bentuk pasif. Bagaimana? Jadinya yang bawahnya kalian baca itu. My bag is washed by me every month. Jadi dilihat. My bag itu kan objek. Kalau di dalam kalimat pasif ditaruh di depan. Is washed. Tadi kalau di kalimat aktif wash kan verb 1. Terus kalau di kalimat pasif jadi washed. Terus is ini dari mana, Bu? My bag. My bag itu kata gantinya apa? It, ya kan? My bag itu jumlahnya berapa? 1 kan? Nah, berarti to be-nya apa? Is. Paham? By me. I itu berubah menjadi me. I itu subjek. Kalian lihat bawahnya ini, pronouns. Pronouns ini, lihat di bawahnya ini. Yang kolom-kolom ini ada subjek, ada objek. Jadi kalau I subjek, kalau dia jadi objek berubah menjadi me. My bag is washed by me every month. Ini option yang pertama, pilihan pertama. Jadi yang berubah apa? Objeknya ditaruh di depan, terus kata kerjanya jadi tambah to be plus verb 3.
Atau bentuk pasif yang kedua, my bag is washed every month. By me tadi boleh dihapus atau tidak dipakai, boleh. Jadi kalau hanya sekedar my bag is washed every month, boleh. Tapi kan tetap bentuknya sama. Objeknya di depan, kemudian is washed. Ada be, ada verb 3. Paham ya? Oke. Nah ini ada contohnya pronouns subjek. Kalian harus tahu, harus hafal ini. I jadi me, kemudian we jadi us, you jadi you, they jadi them, he jadi him, she jadi her, it tetap it. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat saya atau komentar atau dan sebagainya. Silakan tanya ke saya juga. Pokoknya terserah kalian. Ketika nanti Zoom juga boleh. Kalau enggak bisa silahkan tanya. Pokoknya harus tanya sampai bisa. Enggak usah malu. Malu nanti sesat di jalan. Ngerti ya? Oke, that's all for today guys. See you next week with the passive voice part 2. Jadi nanti ada kelanjutannya yang part 2 ya. Ini baru awalnya aja. Ini baru simple present tense. Oke. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.